Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan pemirsa, hari ini Anda berjumpa kembali bersama kami di Berendo dan kembali bersama saya Aldila Vidya. Pemirsa, hari ini kita akan berbincang seputar salah satu event kebanggaan daerah Bengkulu yang tentunya sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat, yaitu Festival Tabut, dan nanti akan digelar pada tanggal 27 Juni 2025 atau bertepatan pada tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Nah pemirsa, kita ketahui juga bahwa festival ini bukan hanya sebagai acara budaya, namun juga menjadi sebuah simbol kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun dan kini menjadi magnet wisata nasional. Kita akan bahas selengkapnya bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama dengan kami pada hari ini di studio TVRI Bengkulu. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Selamat sore Bapak Alpa Halim selaku Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Bapak, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Boleh disapa-sapa dulu Pak pemirsa di rumah. Ya, Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Semoga sehat selalu. Iya, baik. Terima kasih Pak Alpa. Dan juga pemirsa, kita juga sudah kehadiran langsung dari event organizer Tabut 2025 ini yang sudah tidak asing lagi ya, mukanya sudah berseliweran di mana-mana. Sering sekali bertemu di event-event. Bang Riko Nofriansyah, selamat sore. Sore. Gimana kabarnya Bang Riko? Alhamdulillah luar biasa, baik. Alhamdulillah luar biasa. Boleh disapa-sapa juga pemirsa di rumah Bang Riko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat selalu semuanya ya. Ya, untuk persiapan nonton Tabut nih. Harus sehat semua. Betul. Dan datang ya. Sehat semua ya. Apalagi kita mau menyambut ini ya pembukaan Tabut di 2025 ini, jadi harus sehat biar datang semua nanti masyarakat Bengkulu ya. Baik, Pak Alpa dan juga Bang Riko, mungkin kita akan membahasnya seputar dengan Tabut. Sudah tidak asing lagi dan sudah dinanti-nantikan nih Pak dengan masyarakat di Bengkulu. Sebenarnya kalau dari pihak Dinas Pariwisata sendiri melihat festival Tabut ini menjadi seberapa penting sih Pak untuk masyarakat Bengkulu Pak? Oh iya, sangat penting ya, karena dari historical data statistik kita gitu, dari beberapa tahun terakhir, pertama dari ekonomi tentu berdampak sekali ya. Jadi terjadi eskalasi pendapatan yang itu tercatat di buku statistik kita. Kemudian dari secara sosial dan budaya, ini juga memperkenalkan budaya Bengkulu itu ke dunia internasional, bukan hanya ke daerah penyangga Bengkulu seperti kabupaten ataupun kabupaten tetangga, tapi regional bahkan nasional, bahkan sekarang kita mau ke dunia. Betul. Seperti itu Mbak. Jadi kedua, syukur alhamdulillah Festival Tabut ini udah tahun ketiga masuk dalam Karima Event Nasional. Jadi Karisma Event Nasional ini adalah status dari Kementerian Pariwisata yang sebelumnya itu dikurasi dulu dari beberapa event yang ada se-Indonesia, sehingga terpilih menjadi 100 plus 10 yang terbaik. Jadi totalnya 110. Makanya kita cukup berbangga dengan budaya Tabut ini udah 3 tahun berturut-turut ini masuk ke dalam Ken. Dan itu kan memang setiap tahunnya berarti melihat dari potensi ya event ini, apakah dia masih layak gitu ya masuk dari Ken tadi gitu ya Bapak ya. Betul. Makanya jadi memang itu makanya ada hasil evaluasi mereka dari Kementerian Pariwisata itu selalu melihat apakah standar-standar protokol pariwisata ini sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Karena status kita ini kan udah nasional, Mbak. Jadi nasional ini udah ada standar-standar. Kalau kita dalam dunia kepariwisataan itu istilahnya CHSE. Dari C cleanliness-nya, dari kebersihannya, safety-nya, keamanannya, kesehatannya juga lingkungan sekitar, menjaga lingkungan sekitar. Nah itu oleh karenanya maka kemarin hasil dari evaluasi dari Kementerian Pariwisata bahwa penyelenggaraan Tabut itu harus dibagi beberapa titik di relokasi seperti itu kan, karena kemarin dari sisi keamanan maupun kenyamanannya sudah tidak pada posisi yang ideal di sana. Begitu. Nah, makanya kita
lapor Pak Gubernur beraudiensi, beliau setuju untuk direlokasi ke sport center. Oh ini juga pertanyaan ya Pak ya untuk masyarakat ya Pak ya untuk Ya, lokasi. Jadi kita relokasi. Nah, untuk acara ritual budaya yang sakral itu tidak kita pindahkan. Mereka memang terpisah pada titik-titik. Jadi contoh ngambil tanah, Mbak Dila itu kan memang di Grage ya, di bawah Grage itu ya kalau tahu, kemudian di Tapak Padri gitu kan. Itu kan tidak di Lapangan Merdeka. Kemudian mereka ada cuci penja, doa-doa itu di gerga masing-masing namanya tempat dari 17 tabot itu. Kemudian mereka ada menjara saling silaturahmi antar tabot, itu juga tidak di Lapangan Merdeka, paling lewat saja seperti itu. Jadi nggak ada masalah gitu kan. Nah, yang kita pindahkan ini adalah festival dan bazar serta pertunjukan-pertunjukan seni budayanya seperti itu. Oke, iya karena memang untuk lokasi di 2025 ini menjadi banyak juga perbincangan di tengah masyarakat dan pertanyaan kenapa Ya, pada betul. akhirnya pindah ke sport center gitu. Tapi Ya, sebelum wajar, kita ya. jawab itu kita tanya dulu ke Bang Riko ya untuk persiapan Festival Tabut. Bang Riko sudah sejauh mana progresnya Bang? Ini udah H-2 ya, dikit lagi. Ya, betul. Dikit lagi kita udah saat ini udah 80%, panggung, rodders, tenda-tenda semua sudah terisi, tinggal finishing aja untuk mempercantik properti-propertinya. Cuman itu saja, dan saat ini sebenarnya teman-teman juga lagi blocking panggung, lagi kerja. Ini kan kita libatkan lebih dari 200 pekerja untuk mengerjakan event ini. Iya. Itu selama 10 hari. Selama 10 hari. Selama 10 hari. Wow, itu sudah berputar juga sebenarnya roda perekonomiannya ya. Iya, betul. Benar. Rantai perekonomian. Dan Bang Riko mungkin dari tahun ini kalau kita lihat ini kan tadi sudah ada propertinya sedang dipasang juga, sudah dipasang gitu ya. Nah, apa sih yang membedakan tahun ini yang menarik Festival Tabut secara propertis, atau kalau kita lihat dari opening nanti festival, ini nih yang menjadi ciri khas dari Festival Tabut 2025. Ya, kita lihat dari depan dulu. Begitu masuk, nanti ini karena sudah ada pagar, jadi emang masuknya itu udah enak, jalurnya kita bikin luas. Jadi sebelum-sebelumnya mungkin di area bazar kan masuk juga lewat sana. Iya. Pintunya kan kecil, jalan masuknya kecil. Kalau sekarang kita perbesar untuk akses supaya pengunjung nyaman untuk masuk. Masuknya dulu ya. Karena emang satu jalur nih untuk masuk. Nah, kemudian halaman-halaman yang perlu diperbaiki alhamdulillah sudah diperbaiki Pak. Ya. Dan kemarin sudah dibantu juga sama beberapa instansi. Ada beberapa instansi yang terus bantu kita untuk mempercantik itu. Ini dari segi kenyamanan. Terus ini rindang, nyaman. Jadi siang-siang jangan takut panas lagi, itu udah enak tempatnya. Karena daerah pantai gitu. Iya, saya yang keringetan tadinya keringetnya jadi dikit. Biasanya handuknya penuh Pak. Iya, Nah tadi saya keliling-keliling ya cuma satu handuknya Pak. Gitu, nggak habis. Kemudian nanti di festival sendiri kita ada suasana baru, akan lebih dekat ke masyarakat juga. Jadi kita anggap tidak ada batasan karena gubernur maunya dekat dengan rakyat, ya rakyat kita kasih space dekat dengan gubernurnya. Artinya tidak ada pagarnya nanti. Oh gitu. Ya, tidak ada pagarnya, nggak ada barikade. Oh iya. Ya, Panggung dan nggak ada pagar di nggak dekat ada barikade. ya? Ya. Oh gitu. Jadi untuk ya rasakan dekatnya masyarakat dengan pimpinan-pimpinannya, begitu. Terus nanti ya kita pakai prosesi-prosesi yang baru, musik-musik baru. Dan ini tentu saja musiknya nggak kita comot-comot, nggak kita ambil dari platform ini, nggak. Musiknya benar-benar kita pikirkan untuk musik sendiri. Dan audio itu dibikin dengan nggak nyontek-nyontek lah ibaratnya, maaf ya. Jadi originalnya untuk tahun ini. Jadi begitu. Nanti ada juga beberapa hal yang kami juga nggak bisa sampaikan, tapi ada sesuatu hal yang menarik, kejutan-kejutan gitu aja. Apa itu ya pemirsa, mungkin untuk lebih jelasnya nanti silahkan datang langsung supaya itu bisa, ini nih yang kata Bang Riko kemarin. Iya. Festival Tabut. Tapi kalau untuk propertinya apakah memang ada ciri khas mungkin yang menggambarkan Bengkulu banget gitu untuk desainnya gitu Bang Riko? Ya, jelas. Kita tahun ini dapat mandatori warna merah, gold, dan putih. Oke, dengan key visualnya kita ambil dari beberapa daerah. Tentu saja dari kesenian Tabot sendiri ada. Kemudian ada juga tahun ini ada batik dari Seluma Pak ya. Ya, ada batik dari Seluma visualnya. Jadi beberapa
adat-adat itu kita campurkan. Nanti di tampilan juga dicampur, seluruh adat-adat yang ada di Bengkulu kita mix. Oke, Gitu. jadi dia lebih menampilkan ya seluruh Iya. adat yang ada di Provinsi Bengkulu Iya. ini. Dia menyatu pada saat Menyatu, jadi nanti ada musik tradisional, modern, dan digital Weh. gabung. Dan ada lighting show-nya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu kalau mau lihat lighting show-nya. Oke, baik, menarik ya pemirsa. Ini tidak sabar untuk datang ke Festival Tabut nih 2 hari lagi ya. Pak Riko dan juga Pak Alpa, kita jeda terlebih dahulu ya. Kita akan simak setelah pariwara berikut pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendam.